Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Astuti dengan NIM F1D018061. Di sini saya akan melakukan seminar PKL. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Aryan Zubaidi, Eskom MT, dan kepada pembimbing lapangan saya, Bapak Camat, Bapak Haji Badarudin, SPD, beserta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton seminar PKL saya ini. Di sini PKL saya berjudul Pembuatan Website Kecamatan Jereweh sebagai Media Penyedia Informasi dan Komunikasi. Kali ini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama, latar belakang dan manfaat. Yang kedua, metode pengembangan sistem. Yang ketiga, desain sistem. Yang keempat, pengujian sistem. Yang kelima, demo program. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu latar belakang dari pembuatan website Kecamatan Jereweh. Untuk mempermudah komunikasi dalam suatu kecamatan antara pegawai di kantor kecamatan, kantor desa, dan masyarakat luas, itu dibutuhkan suatu media komunikasi. Salah satunya adalah website. Website atau situs adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink. Dalam pemberian informasi yang ada di kantor Kecamatan Jereweh, terdapat beberapa kekurangan. Salah satu contohnya yaitu dalam pemberitahuan pengumuman ke kantor-kantor desa yang ada di Kecamatan Jereweh, yang masih dilakukan secara manual dengan mengantar surat pemberitahuan ke setiap kantor desa untuk kemudian diumumkan pada masing-masing desa. Kemudian, untuk menampilkan kegiatan-kegiatan atau berita-berita yang ada di Kecamatan Jereweh, masih dilakukan dengan menyewa jasa pembuat berita untuk kemudian ditampilkan pada website pribadi dari pembuat berita tersebut, di mana website itu berisi berita-berita yang ada di Kecamatan Jereweh. Jadi dari identifikasi masalah tersebut, penulis menyarankan agar dapat meningkatkan kualitas informasi, juga pemberian informasi kepada masyarakat yang terpercaya dan akurat melalui website sebagai media publikasi, pelayanan informasi yang paling tepat, dan dapat memperkenalkan Kecamatan Jereweh kepada masyarakat secara akurat dibandingkan dengan jejaring sosial yang banyak disalahgunakan dan berdampak negatif. Kemudian, manfaat dari pembuatan website Kecamatan Jereweh. Yang pertama, meningkatkan eksistensi Kecamatan Jereweh di kalangan masyarakat maupun kecamatan yang lain. Yang kedua, menarik lebih banyak masyarakat umum untuk mengetahui informasi mengenai Kecamatan Jereweh dengan adanya berita, pengumuman, dan informasi penting lainnya. Dan yang ketiga, mengetahui informasi kecamatan di mana saja dan kapan saja dengan mudah tanpa perlu mendatangi kantor camat. Kemudian yang selanjutnya, metode pengembangan sistem. Di sini, penulis menggunakan metode waterfall dalam pengembangan sistemnya. Metode waterfall ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, coding. Yang keempat, testing. Dan yang terakhir adalah maintenance. Dalam tahap analisis, penulis melakukan analisis kebutuhan dan mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Kemudian tahap desain. Di sini penulis mendesain sistem, kerangka sistem yang terdiri dari interface, diagram, dan lain-lain. Kemudian coding, yaitu pembuatan kode program untuk sistem yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, testing, yaitu percobaan sistem. Di sini dilakukan percobaan apakah sistem atau website sudah sesuai dengan kebutuhan dan berjalan dengan sesuai dengan fungsionalitasnya atau belum. Kemudian yang terakhir, maintenance atau perawatan. Di sini dilakukan beberapa perawatan sistem.
Kemudian selanjutnya yaitu desain sistem. Di sini yang pertama adalah use case diagram. Dalam website Kecamatan Jereweh ini terdapat dua aktor, yaitu pengunjung dan admin. Yang pertama yaitu use case diagram dari pengunjung. Di sini pengunjung bisa melakukan beberapa aksi, seperti melihat tampilan beranda, melihat profil kantor Camat Jereweh, melihat berita, melihat pengumuman, melihat agenda, info PBB, dan data-data lain. Di sini pengunjung tidak perlu login dan bisa langsung melihat data-data tersebut di website Kecamatan Jereweh. Selain itu, pengunjung juga bisa meninggalkan komentar dan membagikan berita ke sosial media. Kemudian use case diagram dari admin. Di sini, admin sebelum melakukan beberapa aksi seperti menambah data, mengedit data, menghapus data, dan mencari data, admin terlebih dahulu harus login. Dan selain itu, admin juga bisa melakukan logout. Di sini ada beberapa yang bisa ditambah, diupdate, dan dihapus oleh admin. Kemudian selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ada beberapa entitas, antara lain admin, data pengunjung, agenda, inbox, files, pengumuman, aparatur desa, galeri, album, komentar, tulisan, kategori, dan aparatur kecamatan. Masing-masing entitas memiliki atribut dan relasi antar entitas. Bisa dilihat di slide berikut. Kemudian pengujian sistem. Pengujian sistem dari website Kecamatan Jereweh ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada beberapa staf kantor Camat Jereweh, beberapa mahasiswa teknik informatika, dan beberapa masyarakat di Kecamatan Jereweh. Nah, isi dari kuesioner tersebut adalah yang pertama, apakah website yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan kantor Kecamatan Jereweh? Yang kedua, apakah website yang dibuat mempermudah untuk mengenalkan Kecamatan Jereweh kepada masyarakat? Yang ketiga, apakah fitur-fitur yang ada sudah lengkap dan dapat berjalan sesuai dengan fungsionalitasnya? Yang keempat, apakah website Kecamatan Jereweh mudah digunakan? Dan yang terakhir adalah dalam tata letak atau desain, apakah website Kecamatan Jereweh mudah untuk dipahami? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut didapatkan persentase hasil pengujian kuesioner. Di sini dapat dilihat ada 5 jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dari jawaban para responden, dapat dilihat rata-rata menjawab sangat setuju. Kemudian untuk demo sistemnya bisa langsung ke halaman kecamatanjereweh.com. Di sini kita akan coba. Di sini sudah saya buka kecamatanjereweh.com dan dapat dilihat halaman beranda atau home dari website Kecamatan Jereweh. Di sini ada ucapan selamat datang, ada layanan atau servis, pengumuman, agenda, berita, lokasi, dan detail-detail lainnya. Kemudian di atas pada halaman website ini ada beberapa menu, yaitu profil, info, data, layanan, galeri, desa, dan download. Dari menu profil terdapat beberapa submenu, yaitu sejarah Kecamatan Jereweh, visi dan misi kantor Camat Jereweh, struktur organisasi, peta dan batas wilayah, daftar camat, potensi wilayah, dan login ke halaman admin. Kemudian di menu info ada beberapa submenu juga, ada info yaitu berita, pengumuman, agenda, PBB, organisasi kemasyarakatan, dan nomor-nomor penting. Kemudian di menu data ada beberapa submenu, yaitu data aparatur kecamatan, data aparatur desa, data kependudukan, data pemerintahan, data Trantibum, data pemberdayaan dan Kesra, dan juga data ekonomi pembangunan. Kemudian di menu layanan, ada layanan perizinan dan layanan non-perizinan. Kemudian di menu galeri, terdapat beberapa album foto yang bisa diklik langsung dan terlihat beberapa foto di dalamnya. Kemudian desa.
Di menu desa ini ada beberapa submenu, yaitu desa-desa yang ada di Kecamatan Jereweh beserta detail-detailnya. Kemudian di menu download, di sini ada beberapa file yang bisa di-download oleh pengunjung website Kecamatan Jereweh. Kemudian jika kita login, kita akan langsung diarahkan ke halaman admin, dashboard admin. Kemudian di sini ada beberapa menu juga. Di sini ada menu untuk super admin, admin kantor, dan kepala seksi. Untuk super admin, di sini bisa mengelola pengguna, bisa mengelola menu dan submenu, bisa mengelola file download, komentar, kategori berita, dan detail-detail seperti sejarah, visi misi, dan lain-lain. Kemudian untuk admin kantor, bisa melakukan edit data, tambah data, hapus data, untuk data berita, daftar layanan, pengumuman, agenda, inbox, nomor penting, galeri, pelayanan, aparatur, dan desa. Sini kita coba misalkan berita. Di sini admin bisa melakukan post berita, kemudian bisa menghapus berita, dan bisa mengedit berita. Di sini juga bisa mencari berita yang diinginkan. Kemudian, untuk kepala seksi, bisa melakukan penambahan, pengeditan, penghapusan, dan pencarian data untuk data pemerintahan, data Trantibum, data pemberdayaan dan Kesra, kemudian untuk dan juga data ekonomi pembangunan. Di sini, jika admin sudah selesai, admin bisa logout melalui menu di paling bawah. Itu saja. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, yang pertama, website Kecamatan Jereweh dapat digunakan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kantor Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Jereweh itu sendiri, serta mempromosikannya kepada masyarakat luas. Yang kedua, fitur-fitur yang terdapat pada website Kecamatan Jereweh ini, seperti informasi kecamatan, staf, kontak yang dapat dihubungi, serta informasi-informasi terkini, seperti berita, agenda, dan pengumuman terbaru dari kantor Kecamatan Jereweh. Kemudian yang ketiga, website Kecamatan Jereweh memiliki dua pengguna, yaitu user sebagai pengunjung dan administrator. Yang keempat, kepuasan pengguna terhadap website yang telah dibuat dapat dilihat dari respon pengguna terhadap pertanyaan yang ada di kuesioner yang telah diberikan. Berdasarkan hasil pengujian yang diisi oleh pihak kantor Kecamatan Jereweh, mahasiswa teknik informatika, dan masyarakat umum terhadap sistem yang dibuat, yaitu rata-rata 90% sesuai dengan kebutuhan, fungsi, kinerja, dan informasi yang dihasilkan. Kemudian saran. Di sini penulis menyarankan untuk melakukan perbaikan pada tampilan serta menambahkan fitur-fitur baru untuk dapat lebih menunjang kinerja dari sistem dan memudahkan operator dalam mengelola data informasi yang dimiliki kantor Kecamatan Jereweh. Yang kedua, diharapkan ke depannya untuk selalu memperbaharui tampilan website agar terlihat lebih up-to-date mengikuti perkembangan teknologi IT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.